Baik, terima kasih. Saya Dinda dari Tempo. Ingin tanya ke Pak Menkes, ini kan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu lumayan banyak belakangan ini ya bermunculan, nggak hanya di PPDS RSHS Bandung, tapi juga belakangan dokter Objin di Garut, terus juga belakangan ada di Malang juga terjadi gitu. Mungkin dari Kemenkes sendiri apakah akan membuat regulasi khusus gitu? Kemarin Komnas Perempuan sempat membuat rekomendasi untuk membuat regulasi apa namanya kawasan bebas kekerasan seksual di rumah sakit. Nah itu apakah Kemenkes akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi itu atau seperti apa? Lalu soal SOP di RSHS sendiri, tadi berdasarkan apa penjelasan dari Pak Menkes itu kan dokter PPDS itu nggak boleh melakukan tindakan sendiri gitu ya, harus ada yang mendampingi. Nah itu apakah dokter konsulen yang mendampingi dokter PPDS itu akan dikenai sanksi juga gitu atau seperti apa gitu? Karena itu kan salah satu bentuk kelalaian gitu ya. Nah itu seperti apa tindakannya dari RSH sendiri dan juga dari Kemenkes seperti apa? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Satu lagi tadi sebelahnya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Oyuki dari Tempo juga menyambung pertanyaannya Dinda terkait banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter. Sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan Kemenkes terhadap praktik kedokteran itu seperti apa sih sejauh ini Pak? Apakah dinilai sudah cukup efektif untuk melindungi pasien dari tindakan asusila? Kemudian sejauh mana sebenarnya pengawasan dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan secara nasional, nggak hanya di rumah sakit yang di bawah Kemenkes, apakah juga termasuk melakukan audit medis, dan apakah ada SOP pelayanan pasien yang berlaku secara nasional, seperti misalnya ketika melakukan pelayanan kesehatan itu dokter harus didampingi oleh perawat dan lain semacamnya, terus kemudian terkait keluar masuknya obat, itu apakah ada SOP yang berlaku secara nasional yang dikeluarkan oleh Kemenkes? Itu saja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Izin Pak Menkes, semua pertanyaan sepertinya ke Pak Menkes banyaknya. Dari Akurat, kemudian Kumparan, dan juga Tempo. Ya, saya akan mulai dengan yang Alia ya dari Kumparan ya. Itu tadi nanya mengenai SIP dokter umum dan SCR di Undip. Ya. Memang salah satu masalah kenapa tekanan kejiwaan itu terjadi di PPDS sesudah saya bicara dengan beberapa orang dari mereka langsung adalah karena mereka tidak ada pendapatan. Padahal mereka ini umumnya sudah berkeluarga dan sebelumnya sudah bekerja sebagai dokter umum. Terampil di sistem pendidikan, program pendidikan dokter spesialis sekarang, mereka hanya diberikan SIP sebagai peserta PPDS. Sehingga tidak dikenal di sistem BPJS kalau mereka bekerja untuk bisa mendapatkan pendapatan. Padahal kasihan mereka ini kan untuk menghidupi keluarganya. Sehingga akibatnya juga terjadi yang masuk itu orang-orang kaya semua yang bisa masuk pendidikan PPDS. Either dia didukung selama pelajaran oleh orang tua mereka, jadi pasti anak orang kaya, atau mereka memang sudah mengumpulkan menabung uang cukup. Nah, cuma ini kan sistem yang tidak sehat, karena di luar negeri kan PPDS itu pendidikan profesi ya, jadi dia bisa sambil bekerja, belajar sambil bekerja. Nah itu sebabnya saya sudah minta Dirjen Tenaga Kesehatan untuk bisa menerbitkan lagi SIP tambahan bagi semua peserta PPDS. Yang cuma ini nanti mesti dilihat ya gimana pengaturan jam kerjanya. Sehingga pada saat mereka belajar di rumah sakit pendidikan, kan mereka sebenarnya bisa jaga bangsal, bisa jaga IGD, bisa juga menemani konsulen gurunya juga melihat pasien. Beberapa tindakan nantinya juga tergantung tingkatan mereka ya, itu bisa dilakukan juga oleh mereka, sehingga dengan demikian mereka berhak juga untuk mendapatkan pendapatan dari situ ya. Dan balik lagi, saya selalu lihat best practice-nya di luar negeri seperti apa. Nah, dengan demikian, ya, saya harapkan nanti tekanan finansial kepada peserta PPDS ini bisa kita kurangi, sehingga mereka bisa hidup lebih normal lah, sebagai seorang yang sudah berkeluarga, memiliki keterampilan, dan bisa mendapatkan itu.
Nah, kasus di Undip ini juga kita sedang dalami. Kenapa kok bisa seseorang yang sudah terbukti melakukan bullying, kemudian dalam proses pidana kok bisa diluluskan gitu. Dan juga lulusnya aneh gitu. Artinya pendidikan itu biasanya berapa semester, ini sebelum selesai proses pendidikannya sudah lulus gitu, lebih cepat. Jadi saya minta Ibu Irjen untuk melihat ada apa nih, kenapa kok yang bersangkutan sudah jelas-jelas melakukan kesalahan dan dalam proses pidana lagi ya, kok kemudian malah lulusnya bisa lebih cepat gitu, kayak orang yang sangat pintar dan sangat hebat gitu. Jadi saya memang minta di Ibu Irjen untuk dilihat gitu, apa yang terjadi di program pendidikan di Rumah Sakit Karyadi dan Undip. Tadi pertanyaan Dinda dari Tempo ya, bahwa kejadian ini banyak ya, memang disebut tadi kan ada 600 dan 2.600 pengaduan. Dari 2.600 itu 600 sudah terbukti valid, dan beberapa yang terkait dengan pelecehan itu juga banyak sekali di sana. Dan saya sudah ditelepon sama Ibu Menteri PPA dan mengajak kita untuk duduk bersama membuat program pengawasan bersama. Nah, memang ini kan selama ini memang tertutup ya. Ini salah satu praktek-praktek yang tertutup, tidak banyak yang melihat. Sekarang dengan adanya sosial media, dengan keterbukaan dari generasi muda, itu membuat berita ini bisa keluar. Saya rasa seperti yang tadi disampaikan, ini adalah tip of the iceberg. Sebenarnya kejadiannya banyak dan sistematis, cuma tidak terungkap. Jadi ya saatnya kita berintrospeksi. Saya terima kasih sekali nih Pak Brian, mau sama-sama kita memperbaiki prosesnya kita gitu ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan semua kejadian ini tidak terulang lagi. Kemudian Oli juga tanya itu SCR sama SEP itu nantinya seperti apa. SCR itu kan memang wewenangnya sekarang diterbitkan sekali aja seperti itu oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan SIP itu diterbitkan bertahap juga melalui Dinas Kesehatan. Jadi mesti ada ininya ya, mesti berjenjang juga pengawasannya. Tugas kita di jajaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan itu di bawah pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan itu dari pelaksanaan disiplin para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk menjalankan profesinya. Dan kita memiliki wewenang cara untuk mencabut STR dan SIP itu kalau memang benar-benar terbukti adanya pelanggaran. Dan pengawasannya seperti apa? Ya, kita sekarang berterima kasih karena kita mendapatkan bantuan dari teman-teman di media untuk bantu mengawasi layanan kedokteran dan profesi ini. Tapi kedepannya kita untuk standar prosedurnya itu sudah ada yang namanya PNPK. Jadi standar layanan itu sudah ada. Jadi tidak mungkin misalnya orang usus buntu di CT scan, itu nggak mungkin. Karena sudah ada prosedurnya yang harus dipatuhi dan setiap rumah sakit sudah memiliki itu. Yang sekarang kita lakukan adalah kita akan merapikan secara nasional rekam medis elektronik. Agar kita juga bisa melihat secara nasional semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah itu sudah sesuai dengan panduan nasional yang kita berikan. Ya, kita berikan itu OYUK tadi tanya ya. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan ya. Ya khususnya tadi yang di Karyadi dan di Undip ya, kita ingin pastikan bahwa selama proses pengadilan masih berjalan bagi seniornya yang diduga melakukan bullying ini, memang sebaiknya jangan kemudian dilakukan percepatan yang meluluskan dia sebelum waktunya. Nah, itu yang menurut saya itu agak, nanti saya minta Ibu Irjen untuk memeriksa ya, agar dipastikan proses pengadilannya bisa berjalan
normal dulu ya, berjalan normal dan selesai. Dan kemudian kita terburu-buru melakukan respons, sementara proses pengadilannya juga masih berjalan. Dan ini kan proses yang sifatnya pidana karena ada peserta didiknya yang kemudian wafat. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih Pak Menkes. Dipersilakan Prof. Brian, ada tambahan? Monggo. Monggo Prof. Brian, ada tambahan? Baik, sedikit saja tambahan dari kami bahwa sesungguhnya di dalam lingkungan pendidikan tinggi kita sudah memiliki peraturan Menteri Dikbudristek pada saat itu nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan tinggi, kekerasan seksual begitu ya. Jadi tentu sesungguhnya kami memiliki semangat tidak hanya di lingkungan pendidikan spesialis dokter, tetapi juga seluruh lingkungan pendidikan tinggi termasuk tentunya spesialis dokter itu terdapat aturan, ketentuan bagaimana kita melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan tersebut, dan kami juga memungkinkan untuk dilakukan laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan, dan setiap kampus sudah memiliki satgas pencegahan tindak kekerasan seksual gitu, sehingga kami mendorong jika ada hal-hal yang ingin dilaporkan selain barangkali kepada laporan di lingkungan Kementerian Kesehatan juga bisa dilakukan di lingkungan perguruan tinggi masing-masing gitu. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih Prof. Brian. Baik, berikutnya SOP di RSHS, silakan Dirut RSHS. Baik, terima kasih. Jadi jelas kalau untuk SOP yang namanya farmasi kami mengikuti atau sesuai dengan apa yang ditentukan oleh akreditasi nasional dan juga GCI, bahwa apa yang dilakukan untuk farmasi kami lakukan seperti tadi. Contohnya tadi, kalau mengeluarkan obat tuh harus 2 orang yang megang kuncinya, tidak 1 orang. Dan tadi kalau misalnya keluar sekian, kembali harus sekian, itu sudah sesuai. Nah ini memang untuk khusus untuk obat-obat seperti narkoba itu kami seperti itu. Dan kemudian mungkin kalau untuk kami di Sadikin, kami sudah berlakukan bahwa sekarang DPJP itu harus ada di rumah sakit dari jam 7.30 sampai jam 3:30. Jadi sesuai dengan aturan pekerjaan. Jadi kalau mereka nggak ada, nanti kena disiplin untuk tadi adalah disiplin pegawai negeri, ya. Dan bukan itu, sebetulnya yang kami harapkan adalah mereka nanti akan terus intens berkomunikasi atau mengawasi para anak didiknya. Karena sesuai ketentuan, para presiden ini tanggung jawabnya adalah ada di DPJP. Itu sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mereka memang SIP-nya di kami itu ada SIP pendidikan, di mana dia itu ada kelas 1 apa yang bisa dikerjakan, semester 2 itu ada ketentuannya di SIP pendidikan itu. Jadi kami sekali lagi sudah melakukan di Hasan Sadikin bahwa para konselor ini sekarang harus ada di rumah sakit, baik itu di OK waktu operasi, atau di rawat inap waktu visite, atau di UGD waktu emergensi. Dan kami sekarang pantau apabila mereka tidak bekerja atau di luar jam kerja mereka keluar dan sebagainya, tentu kami akan berikan sanksi. Mungkin. Terima kasih Pak Dirut. Kepada Pak Aco terkait dengan mekanisme pengawasan, apakah ada tambahan Pak Aco? Monggo. Baik, terima kasih Bu. Baik rekan-rekan media semua, bahwa sejak kami melakukan pembenahan, nanti mungkin Bu Yuli bisa menambahkan, kami melakukan pembenahan terkait dengan SIP dan STR di tingkat pusat Kementerian Kesehatan, bisa saya tegaskan bahwa setiap dokter sekarang mempunyai namanya logbook. Dan di logbook tersebut tercatat semua kompetensi, termasuk prestasi-prestasinya, dan termasuk juga kalau dia punya masalah. Termasuk dalam hal ini bullying dan sebagainya.
dan semua presiden dan sebagainya yang melakukan bullying sudah kami catat di situ. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh kepala dinas kesehatan dan sebagainya ketika nanti mereka memberikan izin terkait dengan SIP dan sebagainya. Jadi pengawasannya sudah bisa dan sangat terbuka sekali, dan tentu saja mohon maaf nih hanya bisa diakses oleh stakeholder. Mungkin Bu Yuli bisa menambahkan Bu, terkait dengan logbook. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya beberapa hal akan ada penegasan. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan khususnya ini ada dua ya. Pengawasan terhadap residen atau PPDS itu. Kita saat ini telah mengembangkan, semoga nanti bisa kita kolaborasi dengan university base ya. Di hospital base itu kita sudah membuat e-logbook. Di dalam e-logbook itu real time. PPDS nanti dengan serta-merta dia akan mengisi termasuk well-being-nya. Kita akan tahu. Dan itu bisa terakses. Tadi dikatakan bagaimana pusat dan daerah, itu bisa. Karena ada bagian tertentu yang bisa melihat, misalnya yang nanti ada Bu Irjen, ada saya, ada dinas kesehatan. Gitu. Yang kedua, pengawasan itu dari sistem informasi SDM kesehatan. Ya. Pelaku bullying itu kita bisa lihat. Teman-teman pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan, teman-teman perizinan dapat membuka flagging tersebut. Apabila di dalam sistem informasi SDM kesehatan terflagging berwarna merah, itu dinas kesehatan kabupaten kota atau perizinan bisa mengklik apa yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ini bukan hanya PPDS. Ya. Jadi ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Dan itu adalah prosesnya terintegrasi nanti dalam satu sehat dan sistem perizinan yang ada di pemerintah kabupaten kota. Gitu. Jadi ini nanti akan transparan. Orang akan tahu dan dia akan tahu misalnya pelaku yang kemarin STR-nya sudah dicabut. Dia akan terlihat. Artinya syarat perizinan salah satunya adalah STR. Kalau STR dicabut atau dinonaktifkan, artinya adalah izin dicabut atau dinonaktifkan. Harusnya gitu. Dan DPM PTSP pemerintah daerah harus gercep juga tuh pengawasannya, langsung melihat sistem, bukan ditegur terlebih dahulu, karena di situ sudah ada by system, gitu. Sehingga orang tahu, loh kenapa di sana masih ada diizinkan praktek, padahal sudah tahu dalam sistem informasinya SDM itu terflagging merah, seperti itu. Yang kedua adalah tes kejiwaan. Tadi dikatakan, apakah itu hanya untuk PPDS? Untuk yang PPDS itu akan kita saat ini kita telah melakukan bersama kolaborasi antara Dikti Saintek dengan kami dalam mengemas dengan arahan Pak Menteri membuat satu sistem instrumen terkait dengan screening mental health itu ya. Dan kemarin dilakukan MMPI, kemudian kita review kembali dan dengan adanya kerjasama dengan para kolegium psikolog dan kolegium psikiater saat ini sedang berproses. Ya, jadi ada dua screening. Screening saat dia seleksi masuk ke dalam PPDS ya, pada saat dia akan tes. Yang kedua adalah screening pada saat dia menjalankan pendidikan. Itu ada. Jadi setiap minimal 1 tahun sekali. Kemarin sih kita minta untuk awal ini kita langkah 6 bulan ini dulu deh kita lihat. Setelah itu nanti kita evaluasi, nanti baru 1 tahun sekali. Seperti itu. Nah yang kedua adalah bagaimana yang lain? Yang lain tetap dalam rangka pendidikan pelayanan, khususnya kita coba di rumah sakit vertikal, semua akan dilakukan screening yang terkait dengan tes kejiwaan. Karena apa? Di situ ada pendidik klinis, di situ ada residen dan ada tempat pelayanan yang dampaknya kepada masyarakat. Demikian Bu.
Baik, terima kasih Bu Yuli. Rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri. Bu Wit, Iya, Bu Bapak. Wit, saya mau ada tambahan dulu. Iya, Bapak. Tadi saya juga mau. Monggo, Bapak. Bapak dengan Kemendikti ya, Pak ya, closing statement-nya. Silahkan, Bapak. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kejadian-kejadian ini ya berapa tadi dari 2.600 ya masukkan 600 yang kita sudah verifikasi oleh Irjen. Tapi jangan lupa ini ada 2.000 lah, hampir 300.000 lah dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang melakukan tindakannya dengan baik dan proper itu jauh lebih banyak dari oknum-oknum yang melakukan tindakan yang sangat tidak baik seperti ini. Nah, saya butuh media juga secara proporsional ya memperhatikan hal tersebut. Karena jangan sampai kemudian dokter-dokter yang baik-baik ini tertutup ya atau terhukum akibat memang ulah dari oknum-oknumnya yang ngaco. Oknum-oknumnya ngaco. Nah, Kemenkes menyadari hal ini dan kita melihat ya akhir-akhir ini terbuka karena selama ini sistemnya tidak transparan ya, selama ini sistemnya kita tidak pernah tegas memberikan efek jera, sehingga oknum-oknum ini dibiarkan terus melakukan tindakan-tindakannya yang tercela tanpa adanya kontrol dari regulator, dari otoritas, sehingga meledak akhirnya ya karena terbiasa. Nah, itu yang kedepannya pemerintah akan lebih tegas dengan adanya undang-undang yang baru. Kita memiliki regulatory power yang cukup untuk bisa memastikan bahwa oknum-oknum dokter yang memang melakukan tindakan yang tidak benar ya seperti ini bisa kita identifikasi, akan segera kita hukum tanpa kecuali, dan itu akan dicatat di rekam jejaknya mereka, sehingga seluruh institusi layanan kesehatan, dinas kesehatan bisa mengetahui siapa saja ini oknum-oknum dokter yang tidak baik. Dengan demikian kita melindungi sebagian besar atau ratusan ribu dokter-dokter yang bekerja dengan baik dan benar. Sekarang mereka seperti Nila Setitik rusak susu sebelanga nih, yang sebenarnya berperilaku sangat buruk itu beberapa ratus atau beberapa ribu, tapi kena semua 300.000-nya. Nah, ini yang tugas kita untuk melindungi mereka yang selama ini sudah bekerja dengan sangat baik dan sangat dedikasi, dan mereka itu sangat banyak juga ada di Indonesia ini, yang sekarang seakan-akan menjadi korban karena ulah oknum-oknum yang selama ini kita tidak pernah tegas menghukum mereka, membuka mereka secara transparan, menindaklanjuti semua keluhan-keluhannya masuk, agar masyarakat kemudian tidak memiliki persepsi yang salah seakan-akan semuanya begini. Ya. Tidak, saya jamin masih sangat banyak dokter-dokter yang melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dan tugas kita pemerintah adalah memperbaiki sistem yang ada sekarang ini. Kalau ada kesalahan, harus kita identifikasi, buka secara transparan, dan dihukumnya tegas agar bisa memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang memang tidak berperilaku dan bermoral baik ini, sekaligus melindungi kepercayaan masyarakat dan melindungi ratusan ribu dokter-dokter yang memang bekerja dengan sangat. Mungkin dari saya demikian, saya titip ini ke teman-teman media. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menkes sebagai closing statement, dan closing statement dari Kemendikti-Saintek. Monggo silahkan Ibu Irjen, Ibu Katarina. Terima kasih. Mohon izin karena Pak Menteri sudah meninggalkan media dari. Bu, saya masih di sini ternyata. Oh, silakan Pak Menteri. masih ada tuh Pak. Monggo Prof. Dayan. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Menkes. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bapak Budi, Pak Menkes, intinya kami mengajak seluruh teman-teman di Fakultas Kedokteran yang mau baik yang konsulen maupun yang lainnya, marilah kita sama-sama melihat ini sebagai sebuah
momentum untuk memperbaiki. Tentu ada hal-hal yang masih kurang pas, kurang baik. Kita sama-sama lihat, kita evaluasi bersama. Tujuannya bersama-sama untuk kita lebih baik lagi, tidak untuk mencari siapa yang salah, siapa yang tidak pas, tetapi marilah kita lihat ini sebagai awal untuk bersama-sama perbaiki, bersama-sama mengembalikan lagi, sehingga tadi disampaikan hal-hal kecil yang berpotensi nantinya membuat anggapan tidak baik bagi keseluruhan program PPDS ini bisa kita hindari, bisa kita betulkan, kita benahi. Harapannya adalah ke depan tidak ada lagi hal-hal ini bisa muncul. Dan juga sekali lagi di setiap kampus kita memiliki satgas anti kekerasan, anti bullying. Itu silahkan seluruh laporan-laporan itu bisa dilaporkan juga, indikasi-indikasi juga bisa dilakukan, sehingga proses-proses perbaikan dapat segera kita lakukan. Martabat dan integritas program dokter spesialis ini juga kita kembalikan bersama, sehingga tadi sebagian besar yang memang masih berintegritas, masih baik, masih bermartabat, itu tidak terkena dampak dari oknum-oknum yang melakukan proses-proses yang tidak benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Brian. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih banyak Prof. Brian. Terima kasih kepada Pak Arief, kemudian Ibu Katarina, Bu Murti, Pak Acok, Bu Yuli, dan juga Dirut RSAS. Terima kasih banyak atas perkenannya untuk hadir bersama kami di dalam pertemuan media ini. Terima kasih banyak teman-teman media. Semoga pertemuan konferensi pers saat ini, hari ini, akan memberikan banyak manfaat, dan juga untuk teman-teman semuanya dapat diberitakan yang terbaik dari pertemuan hari ini, sesuai dengan pesan dari Pak Menteri Budi Gunadi dan juga Pak Prof. Brian. Terima kasih banyak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengarkan bersama penjelasan atau keterangan resmi yang dilakukan atau digelar oleh Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada dari Universitas Padjadjaran, kemudian juga ada dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin Bandung terkait dengan upaya bersama pembenahan PPDS. Seperti yang kita ketahui sebelumnya ada oknum tenaga medis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan kasus asusila terhadap keluarga pasien. Dari keterangan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, diketahui bahwa dalam dokter PPDS wajib di screening psikologinya, kemudian juga disiplin jam kerja, tidak overtime, maksimal adalah 80 jam dalam sepekan. Dan akan ada pengawasan menyeluruh terkait dengan rumah sakit, terkait dengan SOP pengambilan obat, termasuk juga soal logbook online yang akan dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter konsulen kepada dokter PPDS di rumah sakit. Demikian Breaking News Kompas TV, saya Adisila Rasati. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam program selanjutnya di Kompas Siang. Terima kasih, sampai jumpa.